Kita awali Indo Today hari ini, pemirsa. Penertiban PKL di kawasan pertokoan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang berlangsung ricuh. Aksi ini merupakan buntut dari adanya larangan berjualan di badan jalan di sepanjang kawasan tersebut oleh pemerintah Kota Padang. Sampai kapan kami di sini? Karena seperti ini terus pedagang. Pada maling semua apa yang terjadi di pasar raya? Inilah aksi puluhan pedagang kaki lima yang mengamuk dan menghadang mobil patroli Satpol PP saat hendak melakukan penertiban di kawasan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Para pedagang kaki lima memblokade jalan raya, menutup akses masuk lokasi sehingga tidak bisa dilewati kendaraan umum. Mereka menolak penertiban pelarangan pedagang berjualan di kawasan Permindo karena pemerintah belum juga memberikan solusi. Berilah kejelasan untuk masyarakat pedagang ini, bagaimana solusi jalan keluar terbaik bagi mereka untuk bisa tetap mencari nafkah untuk keluarga mereka, anak istri mereka. Karena di sini mereka berjualan di sini sudah lamanya 10-an tahun. Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP sudah melakukan himbauan larangan berjualan di atas badan jalan di sepanjang kawasan pertokoan Permindo tersebut. Karena jam operasional kegiatan PKL di Permindo, aturannya sudah dicabut. Sudah dicabut, dan dulunya diperbolehkan pada pukul 15.00 dan sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Oleh sebab itu, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja untuk melaksanakan arahan dan tugas untuk melakukan pengawasan terkait dengan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Permindo ini. Hingga saat ini sejumlah pedagang masih menunggu solusi dari pemerintah terkait penertiban ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Massa dari Aliansi Bela Palestina menggelar unjuk rasa Bela Palestina di kawasan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Mereka menyuarakan kemerdekaan untuk Palestina. Aksi Long March ribuan massa dari Aliansi Bela Palestina dilakukan di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Mereka menyuarakan untuk kemerdekaan Palestina dari penjajah Israel. Massa membentangkan berbagai poster mengutuk keras kekejaman yang dilakukan Zionis. Massa Bela Palestina juga menggelar aksi yang menceritakan tentang kekejaman penjajah Israel kepada warga Palestina. Kekejaman mereka tidak hanya mengarah ke orang dewasa, namun korban jiwa juga muncul dialami banyak anak-anak Palestina. Dalam tuntutannya mereka menyerukan kepada pemimpin muslim dunia untuk segera mengulurkan bantuan kepada rakyat Palestina. Apalagi upaya gencatan senjata saat ini dikhawatirkan hanyalah tipu daya semata. Alhamdulillah kita saat ini melakukan aksi Bela Palestina. Tujuannya adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita masih mempunyai masalah. Saudara kita yang ada di Palestina masih dalam posisi penjajahan. Memang saat ini ada gencatan senjata. Namun kami ingatkan bahwa gencatan senjata itu tiada lain adalah tipu daya dari orang-orang Zionis Israel yang ingin tetap menjajah. Ribuan aksi Bela Palestina tersebut mendapat penjagaan ketat dari jajaran kepolisian Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sebuah gudang penyimpanan bahan baku sofa dan spring bed ludes terbakar di kawasan pergudangan Bishub, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merobohkan bangunan gudang. Kebakaran juga menghanguskan 4 kendaraan truk yang berada di lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari dalam gudang.
Petugas damkar mengerahkan 10 unit mobil damkar untuk memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan-bangunan lain. Petugas sempat terkendala memadamkan api akibat arus listrik yang masih menyala. Awalnya katanya listrik konser, awalnya udah baik itu apinya. Nah, di sebelah itu gudang sepatu. Iya. Tapi sempat ada karyawan nggak, Bang? Nggak ada lagi itu. Oh, kosong ya gudangnya ya? Kosong. Oh, dalam keadaan. Bang, itu mobil juga kebakar, Bang? Mobil kebakar, dua truk. Bang, itu gudang penyimpanan apa, Bang? Bahan baku plastik tiket. Kita melakukan proses pemadaman, listrik masih menyala, akhirnya kita hentikan sambil kita nunggu pihak PLN untuk mematikan arus listrik. Setelah PLN kita tunggu lama, bangunan runtuh, ada ledakan juga. Akhirnya kita lakukan lagi setelah arus pendek listrik ini diputus. Tidak ada korban jiwa namun kerugian materi ditaksir miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainus melaporkan. Kebakaran kembali melanda permukiman warga di Jalan Saharjo, Gang Bakti 6, Manggarai, Jakarta Selatan, Minggu malam. Api diduga berasal dari rumah pembuat tahu yang sedang menyalakan tungku kayu. Terdapat 2 bangunan yang terdampak kebakaran tersebut. Sebanyak 31 mobil pemadam kebakaran dan 112 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Malam ini tadi sekitar pukul 21.10 itu ada informasi masuk ke call center kami 112 ya. Informasi yang terbakar adalah rumah di Jalan Saharjo ya, Jalan Saharjo Gang Bakti. Yang terbakar tadi dua objek rumah. Jadi informasi dari masyarakat itu adalah rumah pengrajin tahu sebentar itu. Tidak terdapat korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Jakarta, Ismailia Ahmad Putra, Ainus melaporkan.